ketika berkumpul itu bahwa kita merasa sebuah kejenuhan. Bahwa hari ini kita ngumpul buat apa sih? Gitu. Bahwa apa sih tujuan dari kita sebenarnya kalau memang hanya sebatas ngumpul. Maka atas dasar kesamaan ide, kesamaan gagasan, maka muncullah ide untuk membuat sebuah lembaga, sebuah rumah yang bisa bernaung. Dan secara passion memang kita lahir dari background yang sama pendidikan, maka kita mengambil sebuah nama. Pendidikan itu cerdas, persahabatan, survive, bahagia. Pendidikan itu generasi, proses, cita-cita. pendidikan itu peradaban, Pendidikan itu budaya, sosial, Experience, masa depan. pendidikan itu segalanya. Apa itu Rumba Kita Bahagia? Rumba Kita Bahagia itu adalah sebuah wadah, sebuah tempat, sebuah ruang di mana para generasi muda, generasi hari ini yang punya visi yang sama terhadap dunia pendidikan khususnya. Nah, kenapa sih hari ini kita memilih nama Rumba Kita Bahagia? Rumba Kita Bahagia memiliki rumbanya itu berasal dari kata rumah belajar. Kenapa kita memakai rumah? Filosofinya adalah rumah itu adalah sebuah tempat bernaung dan belajar adalah menjadi sebuah proses bahwa kehidupan ini tidak pernah lepas dari yang namanya belajar. Dan hari ini kenapa kita sandingkan antara rumba dengan kita bahagia? Kita bahagia memiliki filosofi yang mendalam bahwa kebahagiaan itu adalah absolute good. Kalau kita mengutip dari filsafatnya Al-Farabi, yaitu absolute good. Artinya absolute good ini adalah upaya untuk mencapai sebuah puncak kebajikan, yaitu adalah kebahagiaan. Dan tidak ada orang atau tidak ada manusia, tidak ada masyarakat yang hidup di dunia ini yang dilahirkan atau memiliki tujuan bukan tanpa adanya kebahagiaan. Dalam perjalanannya, Rumba Kita Bahagia ini mengalami proses panjang, bahwa kita lahir memang dari sebuah perkumpulan atau hanya tadi sederhananya aja atau memang simpelnya kita lahir dari sebuah perkumpulan biasa, komunitas yang memang suka nongkrong hangout. Maka ketika berkumpul itu bahwa kita merasa sebuah kejenuhan, bahwa hari ini kita ngumpul buat apa sih? Bahwa apa sih tujuan dari kita sebenarnya kalau memang hanya sebatas ngumpul. Maka atas dasar kesamaan ide, kesamaan gagasan, maka muncullah ide untuk membuat sebuah lembaga, sebuah rumah yang bisa bernaung. Dan secara passion memang kita lahir dari background yang sama pendidikan, maka kita mengambil sebuah nama atau sebuah lembaga Rumah Belajar Kita Bahagia. Setelah proses yang udah kita alami selama kurang lebih 5 tahun, akhirnya kita sepakat bahwa ada Rumah Belajar Kita Bahagia ini dengan versi yang baru, versi yang modern, versi yang sesuai dengan tantangan zaman. Akhirnya muncullah sebuah gagasan bahwa Rumah Belajar Kita Bahagia ini harus mempunyai legalitas yang sah atau badan hukum yang sah, yang jelas agar kita punya arah gerak yang jelas juga. Nah, untuk menyempurnakan itu kita mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan generasi pembelajar untuk Indonesia bahagia. Untuk mewujudkan visi tersebut, kita memiliki langkah yang tertuang dalam misi. Yang pertama, misinya adalah mengubah paradigma dan perilaku terhadap pendidikan Indonesia. Maksudnya di sini adalah kita ingin mengubah mindset generasi pembelajar dan masyarakat Indonesia bahwa pendidikan hari ini bukan hanya untuk mentransfer ilmu saja, tapi setelah ditransfer ilmunya harus dilakukan melalui perbuatan. Dan juga pendidikan hari ini bukan hanya untuk menggerdilkan pemikiran saja, tapi harus membuka wawasan dan cakrawala pemikiran yang sangat luas. Maka dari itu, pendidikan sesuai dengan tujuan dari undang-undang
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga menurut para ahli, pendidikan yang sebenarnya adalah memanusiakan manusia. Misi yang kedua yaitu penguatan pembelajar bernuansa lokal wisdom. Maksudnya di sini adalah pembelajar boleh menerima ilmu, wawasan dari manapun, baik bersifat modern maupun tradisional, tapi tanpa menghilangkan kearifan lokal dari masing-masing daerahnya itu sendiri. Misi yang ketiga yaitu membangun masyarakat yang mandiri dan berjiwa entrepreneur. Maksudnya di sini adalah Rumah Belajar Kita Bahagia menginginkan pendidikan itu mampu membangun dan menumbuhkan jiwa entrepreneur yang nantinya akan bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, yang siap bersaing di era globalisasi itu sendiri. Misi yang keempat yaitu berperan aktif dan mendorong generasi pembelajar yang humanis dalam berbagi kebahagiaan. Maksudnya di sini adalah pendidikan itu bukan hanya sekedar intelektualitas saja, melainkan pendidikan itu mampu menumbuhkan kepekaan sosial atau humanis dari generasi pembelajar itu sendiri, yang nantinya akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Misi yang kelima yaitu menjadi wadah masyarakat yang ingin berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia bahagia. Maksudnya di sini, Rumah Belajar Kita Bahagia menyediakan ruang untuk rekan-rekan, untuk sahabat yang memiliki ide dan gagasan yang sama untuk menjadi volunteer demi terwujudnya Indonesia bahagia. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang sudah Rumba Kita Bahagia ini laksanakan dari tahun 2016 sampai hari ini gitu. Nah, pada awal berdirinya Rumba Kita Bahagia ini menginisiasi gerakan ruang belajar untuk anak-anak yang memang secara ekonomi. Nah, di ruang belajar itu apa sih yang kita ajarkan atau bagaimana sih aktivitas di ruang belajar itu? Nah, teman-teman dari Rumba Kita Bahagia ini mengadakan sebuah bimbel, mengajarkan sebuah ketika ada anak-anak yang membutuhkan membantu mengerjakan PR, terus juga ada kelas minat bakat di situ. Nah, bagi anak-anak yang memiliki hobi, kita fasilitasi pada kelas minat bakat. Lalu juga dalam prosesnya tidak hanya belajar di dalam kelas, kami dalam hal ini mengadakan juga sebuah kegiatan supaya anak-anak tidak jenuh, yaitu berupa outing class. Lalu Rumba Kita Bahagia ini aktif juga ketika bulan Ramadan kemarin melakukan sebuah kegiatan pesantren kilat bersama dengan saudara-saudara kita yang yatim waktu itu. Nah, kenapa sih Rumba Kita Bahagia memiliki sasaran itu? Rumba Kita Bahagia, mereka itu adalah merupakan bagian dari kita sejatinya, dan Rumba Kita Bahagia ini ingin hadir pada posisi itu untuk memberikan sebuah senyuman, memberikan sebuah kebahagiaan untuk saudara-saudara kita. Lalu yang terakhir, Rumba Kita Bahagia juga ikut terlibat dalam gerakan sosial yang hari ini sedang hangat-hangatnya, yaitu COVID-19, yaitu memberikan sembako kepada atau kebutuhan kepada masyarakat yang memang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Apa sih yang melatar belakangi? Tentunya kegelisahan kami sebagai orang-orang yang memang lahir dari background pendidikan atas pendidikan hari ini. Maka pendidikan hari ini belum bisa terlaksana secara merata, belum adanya keadilan secara sosial dalam dunia pendidikan terkhusus, dan masih minimnya mutu pendidikan di Indonesia. Maka Rumba Kita Bahagia ini ingin menjadi solusi alternatif dari dunia pendidikan yang mampu menjawab dari kegelisahan akan rendahnya pendidikan di Indonesia.